Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram, berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Seperti biasa, kita akan berdiskusi atau berbagi informasi terkait dengan berbagai masalah hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun topik diskusi kita pada hari ini adalah mengenai pernikahan siri. Jadi kita akan mengupas apakah yang dimaksud dengan pernikahan siri itu, kemudian bagaimana nikah siri itu secara hukum, kemudian orang yang menikah siri ini apakah bisa dituntut secara pidana atau tidak. Jadi ini sangat penting sekali karena banyak kasus-kasus pernikahan siri yang notabene yang tidak direstui dan juga cukup meresahkan, sehingga ini perlu untuk menjadi suatu pembelajaran bagi kita agar kita paham tentang posisi nikah siri itu sendiri di mata hukum. Bagi Sobat Ram yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk tonton video kami di dalam playlist kami, atau sebelum-sebelumnya kami sudah mengupload beberapa video dan terdiri dari berbagai kasus yang mungkin bisa untuk jadi pelajaran kita, untuk kita ambil hikmahnya agar dalam berkehidupan sehari-hari kita tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum yang akhirnya dapat dituntut secara pidana. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe agar kami termotivasi kembali untuk membuat video ataupun konten yang lebih menarik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Pertama kali kita akan membahas sebenarnya apa itu nikah siri. Kalau dalam hukum kita, hukum positif kita Indonesia ini tidak mengenal adanya istilah nikah siri atau perkawinan siri. Yang ada ya perkawinan yang tercatat atau yang terdaftar di kantor urusan agama untuk orang yang beragama Islam, atau kantor dinas pendudukan dan catatan sipil untuk yang non-Islam. Di dalam peraturan perundangan tidak menyebutkan atau mengatur secara khusus terkait dengan perkawinan atau pernikahan siri ini. Tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali orang menyebutkan nikahnya adalah nikah siri atau perkawinan siri. Nah, sehingga ini sangat penting menjadi perhatian. Istilah siri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sirah atau isra yang berarti rahasia. Jadi perkawinan nikah siri ini sifatnya rahasia yang tidak terpublikasi secara umum. Kenapa? Karena kalau pernikahan resmi itu kita harus mengundang, pertama pasti pihak-pihak yang berkepentingan, lingkungan keluarga besar, kemudian juga tetangga, sahabat-sahabat, kemudian tentu untuk mengundang pegawai pencatat perkawinan, baik itu KUA maupun dilaporkan di catatan sipil. Sedangkan nikah siri ini kadangkala hanya dilakukan secara diam-diam, misalkan oleh 2 orang saksi, 1 orang wali, kemudian juga pasangan pernikahan siri, cuma itu, sehingga tertutup, rahasia, tidak ada yang tahu. Sehingga hal inilah yang dikenal dengan nikah siri. Apakah perkawinan siri atau nikah siri ini sah atau tidak? Kalau kita melihat daripada hukum Islam, sepanjang itu memenuhi unsur-unsur atau syarat yang telah disyariatkan Islam, maka pernikahan itu sah secara agama. Tetapi sah secara agama belum tentu sah secara hukum. Sah secara hukum harus melalui prosedural yang benar, yaitu melalui proses pencatatan. Untuk orang yang beragama Islam, ya tentu harus dicatatkan oleh kantor urusan agama. Sedangkan non-Islam seperti Hindu, Katolik, Konghucu, Buddha misalkan, atau Kristen, itu harus dicatatkan melalui kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Itu prosedural yang harus dilewati. Kenapa? Karena dasar hukumnya sangat jelas sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perlu diingat selanjutnya di pasal 2 ayat 2-nya menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalau tidak dicatatkan, maka dianggap tidak sah secara hukum.
Kalau tidak sah secara hukum, artinya akan ada resiko atau konsekuensi hukum. Misalkan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Misalkan ingin mengurus akte kelahiran anak, misalkan, maka nama ayahnya tidak akan bisa masuk di dalam akte kelahiran anak. Atau mengurus dokumen paspor, misalkan untuk anak, maka status anak ini nanti tidak harus mendapatkan persetujuan dari ayahnya. Kemudian juga nanti berbicara soal warisan. Kemudian juga berbicara soal gonogini nanti kalau ada perceraian ujungnya. Inilah risiko yang akan diterima apabila pasangan suami ini menikah secara siri. Selanjutnya berbicara soal apakah pernikahan siri ini bisa dilaporkan secara pidana atau tidak. Kalau salah satu pasangan nikah siri ini, misalkan suaminya punya istri yang sah atau istri ini ada suami yang sah, kemudian mereka menikah secara siri, maka pasangan suami istri yang sah ini dapat melaporkan atas dugaan perzinahan. Jadi perlu diingat, misal yang banyak terjadi itu adalah laki-laki menikah secara diam-diam atau berpoligami. Nah, ketika diketahui oleh pasangan sahnya atau istrinya, maka istrinya bisa melaporkan atas dugaan perzinahan. Jadi, pasangan suami istri siri ini bisa dituntut atas dugaan perzinahan. Sebagai contoh, kita mengutip salah satu putusan Pengadilan Negeri Solo, tepatnya tahun 2014. Nanti Sobat Ram bisa mencari putusan itu. Di mana di dalam putusan ini yang intinya adalah kedua terpidana bersalah karena memenuhi unsur dari pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf A dan kedua huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan ia melakukan zina meskipun telah menikah secara siri. Dalam kasus tersebut, nikah siri yang dimaksud adalah nikah yang tidak dicatatkan. Majelis hakim menyatakan bahwa kedua terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan beberapa kali, di mana terdakwa satu masih terikat perkawinan dengan istrinya yang sah. Dalam amarnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 4 bulan. Jadi hal ini tegas dan jelas sekali bahwa pasangan nikah siri, apabila salah satunya ada ikatan perkawinan yang sah, maka istri sahnya atau suami sahnya bisa melaporkan atas dugaan perzinahan. Jadi sangat penting sekali untuk Sobat Ram pahami, kalau pernikahan tidak dilakukan dengan izin yang benar sesuai dengan undang-undang, dilakukan secara diam-diam, maka akan bisa diproses secara pidana. Jadi itu penjelasan singkat saya. Bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar channel kami. Dan bagi yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, nanti juga bisa kontak di WhatsApp kami. Nanti kita akan bantu untuk memberikan layanan konsultasi seperti itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.